Gawe, let's go. Hai guys, masih di channel Gawe-Gawe, channel yang penuh dengan inspirasi seni dan budaya untuk kita semuanya. Baik, di video kali ini kita nanti akan mencoba belajar tentang fotografi. Ya, tapi kali ini kita nanti akan menggunakan kamera smartphone atau HP. Karena kecanggihannya, resolusinya semakin tinggi, maka kita bisa menggunakan HP. Baik, bagi teman-teman yang mungkin barangkali belum like dan share video kami ini, silahkan like, komen, dan share video kami ini agar kami lebih semangat memberikan video baru untuk Anda semuanya. Yuk, tidak usah lama-lama, mari kita belajar 5 angle dalam fotografi. Baik, kita akan mencoba belajar bagaimana menjadi seorang fotografer. Tentunya kita harus menyiapkan perangkatnya dulu, ya. Perangkatnya kalau kita tidak menggunakan kamera konvensional seperti ini, kita bisa menggunakan handphone atau smartphone kita. Yang pertama-tama kali adalah dari settingan. Settingannya adalah Anda settingan auto saja. Posisinya adalah posisi, kalau resolusi ya pilih resolusi yang high saja, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah gambar yang menarik. Kemudian perangkat yang lainnya, misalkan di lensa itu harus kondisi bersih. Iya, kalau tidak bersih nanti gambar tiba-tiba yang kita hasilkan tidak sesuai dengan apa yang kita lihat begitu. Kemudian satu lagi barangkali diperlukan adalah tripod atau monopod. Untuk angle-angle tertentu itu nanti akan dibutuhkan. Itu sedikit tentang persiapan kita untuk menjadi seorang fotografer. Jadi setiap fotografer memiliki cara sendiri dalam menyampaikan pesan, termasuk dari sisi angle ini sendiri. Angle fotografi adalah sudut pengambilan. Mari kita pelajari 5 angle. 1. Low angle. Low angle ini adalah pengambilan sudut foto yang lebih rendah dari sisi objek. Rendah, tapi tidak sampai turun ke bawah, rendah saja. Jadi teknik ini menghasilkan kesan yang kokoh nantinya. Tangguh, megah, dan masif. Masif itu utuh ya, utuh. Masif itu utuh. Kemudian objek terlihat makin mengintimidasi. Dari awal benda yang sudah besar, mungkin lebih mengintimidasi lagi, lebih besar lagi. Itu kalau kita menggunakan low angle. Kemudian dari low angle ini objek-objek pengambilan dengan teknik seperti ini. Contohnya, objeknya adalah gedung bertingkat, pohon-pohon besar, misalkan di hutan. Karena sifatnya menonjolkan kekuatan benda-benda menjadi lebih masif dan agung, sering juga digunakan memotret objek-objek, misalkan mobil, rumah, dan manusia. Dengan komposisi yang baik, maka low angle akan menghasilkan objek menjadi foto sure, artinya real. Baik, yang kedua adalah high angle. High angle ini pengambilan gambar dilakukan dari sudut yang lebih tinggi dari objek. Jadi kalau tadi yang rendah low, kemudian ini lebih tinggi. Jadi objeknya di bawah kita. Ini akan menghasilkan sebuah objek yang rendah, kesannya kesepian dan sepi. High angle cocok dipakai untuk pemotret, misalkan makanan, buku, dan objek lainnya. Itu adalah menggunakan high angle. Teknik ini bisa menghasilkan foto yang unik, seperti memadukan objek dengan bayangan sendiri atau merekam gambar berdimensi miring seperti tangga atau zebra cross. Ini kita lebih baik menggunakan high angle. Itu adalah jenis angle yang kedua. Yang ketiga adalah bird angle, yaitu mata burung. Jadi angle dari sudut seakan-akan dari mata burung. Teknik ini umumnya digunakan untuk memotret gambar pemandangan atau landscape. Cakupan frame lebih menghasilkan
presentasi gambar yang luas, namun tidak mendetail karena jauh ya. Pengambilan gambar bird eye angle banyak melibatkan kamera yang melayang. Jadi kita bisa menggunakan drone atau mungkin kita waktu bertugas menggunakan helikopter atau balon terbang. Bird eye angle ini akan menghasilkan kesan objek yang lemah. Kemudian kesannya juga sepi karena segala kesibukannya tidak terlalu banyak terekam begitu ya kesan. Itu adalah jenis angle yang ketiga. Baik, yang keempat yaitu eye view angle. Teknik yang paling banyak digunakan baik oleh kalangan amatir maupun profesional, betul kan? Karena kenapa? Sudut pengambilan gambar ini sejajar dengan tinggi, artinya lebih gampang dilakukan karena sejajar dengan, seperti saya bilang gampang itu karena kita seperti melihat dengan mata sendiri. Artinya bahwa view angle ini sama aja kamera sebagai mata kita, gitu. Sudut pandangnya sejajar dengan mata. Teknik ini menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya. Jadi layaknya melihat sesuatu di depan mata. View angle ini banyak dipakai untuk memotret manusia secara close up, juga keseharian manusia dan terinteraksi terhadap lingkungannya. Teknik ini memberikan kesan netral dan menyatu atau membumi begitu. Itu adalah view angle. Baik, yang kelima adalah frog view angle. Jadi sudut pandangnya dengan menggunakan katak, matanya katak di bawah. Sehingga seorang fotografer bisa jadi nanti kalau pengambilan gambar bisa jadi sampai posisinya tidur di tanah begitu. Frog view angle ini dapat memberikan sudut pandang yang benar-benar berbeda. Kenapa? Karena kita jarang melihat objek dari bawah. Kita kan biasanya standar dengan mata kita. Itulah kelebihan dari frog view angle. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dari 5 jenis angle yang bisa kita pelajari. Silakan dicoba, semoga Anda menjadi seorang fotografer yang keren. Sampai jumpa.